Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Rowindo, ngoceh bareng. Segala puji bagi Allah yang menguasai pagi, petang hingga malam hari. Salam serta sholawat tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi guys, mungkin sudah mendengar, melihat bahwa kemarin sidang keputusan vonis terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab itu oleh Pengadilan Jakarta Timur itu sudah divonis 4 tahun penjara dengan tuduhan melanggar prokes kesehatan COVID-19. Jadi sebagai seorang awam, orang goblok, orang kecil, saya terperangah, heran, bercampur aduk dalam hati saya. Karena mengapa guys? Jadi oke, kalau memang Habib Muhammad Rizik Syihab itu bersalah karena melanggar prokes kesehatan, tidak selaknya kalau divonis 4 tahun penjara. Karena mengapa guys? Karena begitu banyak orang kecil, orang awam, tokoh, baik politikus, bahkan negarawan itu begitu banyak sepanjang pandemi ini, begitu banyak yang melanggar prokes kesehatan COVID-19. Dan selama ini pula kebanyakan itu semua itu tidak sampai di ranah hukum atau tidak sampai di meja hijau. Jadi kebanyakan itu mereka-mereka yang melanggar prokes COVID-19 itu rata-rata memang hanya sampai di ranah Satpol PP ataupun bahkan hanya didenda sekian rupiah. Jadi vonis 4 tahun penjara kepada Habibana Muhammad Rizik Syihab ini memang sangat luar biasa. Karena yang saya tahu itu hanya pelanggaran prokes Habib Rizik Syihab itu yang sampai ke ranah atau sampai ke meja hijau. Jadi mungkin guys juga merasa heran atau merasa tercengang apa yang terjadi. Jadi level pelanggaran prokes COVID-19 itu kok sampai bisa itu divonis 4 tahun penjara. Dan tentunya ini sangat mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Seorang yang melanggar prokes protokol kesehatan COVID-19 itu vonis hukumannya itu hampir disamakan dengan mereka-mereka koruptor kelas kakap. Jadi mungkin saja kita semua menduga-duga atau bahkan itu sudah mengiyakan bahwa memang Habibana Muhammad Rizik Syihab itu memang sebuah target yang harus dibungkam suaranya atau dijegal sepak terjangnya supaya tidak ngerepoti ataupun mengganggu mereka-mereka yang punya kepentingan besar negeri ini. Jadi ini sangat lucu dan sangat luar biasa. Karena dari awal sidang sampai vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Habib Rizik Syihab itu memang sudah banyak menuai pro dan kontra. Bahkan pakar-pakar hukum, ilmuwan, akademika, bahkan orang-orang jelata, orang awam itu banyak yang mengkritik, bahkan banyak yang kecewa dengan pasal-pasal yang dituduhkan untuk menjerat Habibana Muhammad Rizik Syihab. Jadi memang kita mungkin selama ini memang tahu bagaimana sepak terjang Habib Rizik Syihab dan FPI-nya. Selama 20 tahun dia memang berjuang berdakwah amal ma'ruf nahi munkar,
tentunya dakwah ini memang dakwah yang tidak sembarang orang, tidak sembarang ulama, tidak sembarang kiai itu berani melakukannya, karena memang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan penguasa. Jadi begitu banyak pro dan kontra setelah vonis hakim 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab. Banyak yang menduga atau memprediksi ini ada kaitannya dengan 2024, tentunya pemilihan Dewan dan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Jadi banyak pakar atau pengamat mengaitkan memang kasus protokol kesehatan Habib Rizik Syihab ini memang berbau politik. Jadi seorang Habib Rizik Syihab itu memang harus dijegal sepak terjangnya, harus dibungkam suaranya supaya tidak nanti ngeriwuti ataupun mengganggu ataupun menjegal perjuangan atau ambisi mereka para politik dan politikus. Jadi Habib Rizik Syihab memang seorang Habib atau sosok yang luar biasa. Selama ini memang menggegerkan atau bikin repot lawan-lawan yang tidak sejalan dengan perjuangan Habib Rizik Syihab. Jadi banyak prediksi atau banyak pengamat mengatakan memang kasus Habib Rizik Syihab itu memang dipolitisir sedemikian rupa supaya Habib Rizik itu tidak bisa berbuat banyak atau tidak bisa membawa masanya nanti di pemilu 2024. Jadi ini memang kadang kalau saya pikir memang masuk akal guys. Jadi masa Habib Rizik Syihab atau fan Habib Rizik Syihab yang begitu banyak, yang begitu fanatik, yang berjumlah sekian ribu bahkan jutaan di seluruh Indonesia, itu memang sesuatu yang mengkhawatirkan mereka para ambisius kekuasaan. Jadi tentunya tidak salah kalau memang keputusan hakim yang memvonis 4 tahun penjara kepada Habib Muhammad Rizik Syihab itu memang dipolitisir supaya Habib Rizik Syihab nanti bisa berbuat banyak nanti di 2024. Karena memang dilihat dari pendukung dan fan Habibana Muhammad Rizik Syihab yang begitu banyak dan fanatik, tentunya sangat mengganggu atau sangat mengkhawatirkan mereka para oligarki, para gila kekuasaan, bahkan mereka para pembisnis klub-klub malam maupun penjual-penjual minuman keras itu memang sangat khawatir dengan hadirnya atau perjuangan Habib Rizik Syihab. Jadi kita sebagai orang awam, kita sebagai orang kecil tentunya sangat prihatin ini, karena tentunya hukum itu harus ditegakkan, bahkan seadil-adilnya, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, bahkan tidak boleh dipolitisir. Dan yang terjadi sekarang yang kita lihat, ternyata hukum sangat mudah dipermainkan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Jadi tentunya kalau kita mengacu kepada sila kelima dari Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya dalam ranah hukum keadilan tentunya tidak pandang bulu dan harus diberikan, dan semua warga negara Indonesia wajib berhak menikmati atau diberi keadilan baik dalam segala bidang. Jadi saya berbagi pemikiran, berbagi wawasan atau pendapat ini memang terbawa dari relung hati saya yang paling dalam sebagai warga negara Indonesia,
tentunya yang ikut andil bertanggung jawab atas penegakan hukum, penegakan demokrasi, rasa keadilan, rasa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali di segala bidang. Jadi kalau kita tidak ikut mengontrol ini, ikut mengkritik ini, ikut mencermati ini, tentunya cepat atau lambat kita semua, saya atau Anda itu tentunya akan diperlakukan seperti ini kalau tidak sejalan atau mengkritik, terlalu banyak mengkritik kebijakan penguasa. Jadi apa yang terjadi selama ini, apa yang kita lihat selama ini, tentunya ini adalah opera yang memalukan. Di sisi lain kita itu berjuang dalam penegakan demokrasi dan penegakan hukum, bahkan berjuang untuk kemakmuran bersama, tapi ternyata di depan mata kita para tokoh-tokoh, para orang-orang penting negeri ini, para mereka-mereka yang punya kekuasaan, mempermainkan hukum seenaknya, mempertontonkan kepada anak-anak kecil dengan tidak punya rasa malu. Jadi kalau kita melihat atau kita mendengar vonis hakim yang dijatuhkan kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, tentunya kita sangat malu, bapak-bapak kita yang tentunya harus memberi suri tauladan yang baik dalam penegakan hukum, ternyata mempertontonkan tingkah pula yang sangat memalukan. Dan tentunya ini kita sebagai rakyat kecil yang selama ini menjadi bertanggung jawab, mereka yang menggaji, mereka yang digaji rakyat, mereka yang kita yang menggaji mereka, ternyata mereka sangat mempertontonkan perbuatan yang sangat memalukan di depan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sangat memprihatinkan, guys. Sebagai warga negara kita harus ikut bertanggung jawab ini, ikut mengontrol ini, karena ini kalau kita biarkan terus-menerus, tentunya cepat atau lambat kita atau Anda itu semua juga akan dipermainkan dalam ranah hukum. Jadi vonis 4 tahun penjara itu sangat tidak masuk akal. Seakan-akan pelanggaran protokol kesehatan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab itu seakan-akan disamakan dengan mereka-mereka para koruptor kelas kakap yang dengan teganya menggarong uang rakyat. Jadi ini sangat lucu, memalukan, mungkin dunia juga tertawa. Begitu banyak orang awam, orang kecil, tokoh maupun negarawan maupun mereka-mereka yang punya kekuasaan itu melanggar prokes COVID-19, tapi tidak ada yang sampai di ranah pengadilan, tidak sampai di meja hijau, bahkan hanya sampai di Satpol PP, bahkan hanya sampai dengan uang puluhan ribu sudah selesai. Dan ternyata sampai kepada Habibana Imam Besar Muhammad Rizik Syihab melanggar prokes COVID-19. Tuduhannya, vonisnya sangat luar biasa. Orang kecil pun tahu ini, bahwa ini dibuat-buat untuk menjegal atau memenjarakan Imam Besar Muhammad Habib Rizik Syihab. Jadi saya tidak bisa berbuat atau tidak bisa berbicara apa lagi, karena ini sangat memalukan. Mungkin guys juga sama dengan saya, ini sangat memalukan, di mata dunia sangat memalukan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk bisa andil besar dalam penegakan hukum ini.
Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Demikian guys, pemikiran saya, pendapat saya, vonis 4 tahun penjara kepada Habibana Imam Besar Muhammad Rizik Syihab ini sangat tidak pantas. Karena seakan-akan atau bahkan ini dibuat-buat untuk menjegal atau membungkam sepak terjang Habibana selama ini. Demikian guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.